marketplace itu akan menyarankan, akan merekomendasikan produk-produk yang sudah laku, produk-produk yang sudah bagus dari toko yang sudah terpercaya, sedangkan kita toko baru. Karena apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman tahu sekarang di online atau dunia digital itu sudah sangat luas. Banyak sekali produk, banyak sekali brand. Orang kalau misalnya di-share sesuatu, mereka itu akan scroll. Jarinya mereka itu cepat untuk men-scroll. Maka kalian harus hentikan jarinya mereka dengan sesuatu yang unik. Sebelum masuk ke videonya, aku mau ngingetin lagi buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis kok. Dan dengan subscribe itu kalian berarti mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi dan untuk memberikan konten-konten yang informatif dan akan sangat berguna bagi bisnis kalian ke depannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 4 alasan kenapa kita itu bisa gagal dalam bisnis online. Jadi buat kalian yang ngerasa bahwa kok aku bisnis online kok gagal terus, kok aku bisnis kok nggak pernah laku, kok nggak pernah ada pembeli, kok istilahnya rugi kayak gitu. Nah, kenapa sih kita itu bisa gagal dalam bisnis online itu? Nah, aku share ada 4 alasan yang mungkin ini bisa jadi penyebab kalian gagal dalam bisnis online. Yang pertama adalah yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang nih adalah ikut-ikutan. Oke? Jadi kita berbisnis atau melakukan bisnis online itu hanya karena ikut-ikutan. Misalnya, teman aku bisnis katakanlah baju, bisnis baju. Kok dia laku banget ya? Kok dia ramai banget ya? Kok dia bisa beli ini, bisa beli itu. Aku ikutan beli baju atau bisnis baju kayak gitu. Misalnya tetangga kita katakanlah jualan gorengan atau jualan atau buka warung katakanlah. Kok rame banget, kok laku banget, aku ikutan buka warung kayak gitu. Atau misalnya kita ngelihat di Instagram atau ngelihat di YouTube siapa kayak gitu sukses bisnis ini, sukses bisnis ini. Nah, kita ikut-ikutan bisnis itu kemungkinan besar bukan berarti semuanya, tapi kemungkinan besar kita akan gagal karena kita ikut-ikutan. Kenapa bisa gagal? Karena gini, teman-teman. Kalau misalnya kita ikut-ikutan, itu berarti yang pertama waktunya itu nggak sama. Yang pertama itu waktunya nggak sama. Karena apa? Karena dia itu mulai duluan. Contoh misalnya ada teman atau ada orang berbisnis katakanlah baju Korea atau baju apa kayak gitu ya. Nah, dia sukses karena dia mulainya atau startnya itu sudah mungkin 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu katakanlah. Kita itu baru mulai saat ini, yang dimana saat ini itu nggak musimnya itu. Oke? Dan brandnya dia atau brandnya orang itu sudah terkenal sehingga orang kalau misalnya nyari baju Korea atau nyari apa itu akan ngarahnya ke sana. Jadi marketnya semuanya itu akan ke sana. Kayak gitu. Kita yang baru mulai ini dapat marketnya atau dapat calon customernya itu yang sisa-sisa. Belum tentu sisanya itu banyak. Kalau misalnya sisanya itu cuma sedikit, gimana? Atau orang yang dulunya itu mungkin pengen banget beli baju Korea dan sebagainya, sekarang sudah mulai biasa aja, trennya turun. Maka pada saat kita memulai, kita nggak akan bisa sukses. Kenapa? Ya marketnya itu turun, kemudian market yang sudah suka banget, itu mereka tahu belinya di tempat lain itu. Kayak gitu, oke? Masalah waktu, oke? Dan juga masalah pengalaman juga, pengalaman, dana dan sebagainya atau kondisi lah istilahnya. Mungkin orang itu punya modal yang banyak. Mungkin orang itu punya kemampuan bisnis, kemampuan marketing atau kemampuan bikin produk atau mungkin punya kerjasama atau punya link ke orang atau supplier yang jualan atau memproduksi baju Korea. Kita nggak punya apa-apa. Kayak gitu. Makanya dia bisa sukses, kita enggak. Kenapa ya? Karena kita ikut-ikutan ngelihat bisnis sukses, kita ikut-ikutan. Sedangkan kita nggak punya modal, nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman yang sama seperti orang itu. Kita cuma ikut jenis bisnisnya doang. Ya hasilnya nggak akan sama. Kayak gitu teman-teman. Kenapa kalau misalnya kita ikut-ikutan itu nggak kemungkinan besar akan gagal. Kenapa ya? Kita ngekor gitu loh. Kecuali kalau sistemnya franchise atau waralaba itu beda lagi. Kalau sistemnya franchise itu berarti kita nggak melawan brand itu, tapi kita ikut brand itu. Oke? Misalnya ada orang bisnis
apa keripik, katakanlah keripik apa yang unik kayak gitu, sukses gitu kan. Nah, kita franchise produknya dia. Jadi kita bayar berapa untuk beli lisensi dan sebagainya, kemudian ditaruh di lokasi kita. Nah, kita menggunakan brandnya dia yang sudah terkenal. Kita menggunakan sistemnya dia yang sudah terkenal. Kita menggunakan bahan yang sudah terbukti. Kita menggunakan katakanlah alat-alat yang sudah canggih, yang sudah terbukti, yang sudah digunakan sebelumnya. Kayak gitu. Nah, itu makanya kenapa kita kemungkinan bisa sama suksesnya dengan dia. Mungkin nggak sama ya, mungkin bisa mengikuti lah kayak gitu. Beda kalau misalnya kita ikut-ikutan buka bisnis sendiri, itu akan lain cerita. Kecuali kita itu punya keunikan, itu beda lagi. Kalau kita punya keunikan, maka target market kita itu akan mengerucut gitu, akan beda. Misalnya kayak tadi, misalnya ada orang jualan katakanlah baju Korea ya. Nah, kita tuh ikut-ikutan jualan baju Korea, tapi kita punya keunikan. Misalnya ini adalah baju Korea yang dipakai salah satu artis A katakanlah, atau baju Korea yang stylenya itu mirip BTS atau mirip siapa kayak gitu ya, BTS style, BTS type katakanlah kayak gitu ya. Aku jujur nggak terlalu tahu tentang Korea, tapi misalnya ada seperti itu. Jadi kita menyasar target market tertentu, maka fansnya BTS atau ARMY ya namanya kalau nggak salah, atau siapapun itu, mereka akan tertarik ke kita karena kita punya khusus. Sedangkan yang kita tiru itu mereka umum, kan ke baju Korea secara umum. Kita baju Korea yang khas, yang unik kayak gitu, itu beda kayak gitu. Kecuali kita punya keunikan, itu beda lagi. Makanya kalau misalnya kalian bisnis itu jangan ikut-ikutan, tapi kalian boleh ATM, amati, tiru, tapi modifikasi, bikin sebuah keunikan sendiri. Kemudian alasan yang kedua, seperti yang sudah aku singgung di yang pertama tadi ya, tuh tidak ada keunikan dan tidak ada alasan untuk membeli sekarang atau saat ini. Kebanyakan orang jualnya, kalau misalnya jualan barang atau jualan apa ya, misalnya secara online atau dan sebagainya, itu mereka hanya posting-posting barang saja, posting-posting foto, posting-posting ya, share-share link katakanlah di media sosial di mana kayak gitu, tanpa memberikan alasan, tanpa memberitahu ini produknya itu unik, uniknya di mana kayak gitu. Karena apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman tahu sekarang di online atau dunia digital itu sudah sangat luas. Banyak sekali produk, banyak sekali brand. Orang kalau misalnya di-share sesuatu, mereka itu akan scroll. Jarinya mereka itu cepat untuk men-scroll. Maka kalian harus hentikan jarinya mereka dengan sesuatu yang unik. Misalnya kalian bikin katakanlah meme yang lagi viral sekarang. Misalnya sekarang lagi viral apa, kalian bikin meme atau kalian bikin hal-hal video-video lucu katakanlah, atau video-video yang unik, yang menarik, sehingga untuk memberhentikan jarinya mereka itu dulu. Oke, setelah itu baru di captionnya atau di deskripsi atau dimanapun itu kamu tulis produk kalian apa kayak gitu. Jadi bukan produknya dulu. Oke, jadi kalau jualan itu jangan share produknya dulu. Aku jualan ini, jangan. Share hal-hal yang viral dulu, hal-hal yang disukai orang dulu. Orang atau target market kalian suka apa? Misalnya target market, misalnya tadi ya kamu jualan baju Korea, katakanlah baju Korea. Nah, orang yang suka Korea, orang yang suka baju Korea, itu mereka itu sukanya apa? Misalnya kamu share video klip K-pop kayak gitu, atau kamu share logat-logat Korea, atau hal-hal yang unik tentang Korea, atau fakta-fakta atau apa yang membuat jari mereka itu berhenti. Itu dulu. Baru kamu share bajunya, baru kamu share produknya. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya kamu langsung nembak produknya, nembak bajunya tanpa ada keunikan sama sekali, tanpa ada alasan buat mereka membeli, mereka akan scroll terus. Itu teman-teman. Jadi kalian harus hentikan scrollnya mereka itu dengan sesuatu yang unik, tidak hanya tentang produk, tapi tentang hal yang mereka sukai. Dan juga kasih alasan mereka untuk membeli saat itu juga. Biasanya itu kalau misalnya jualan itu sudah jualannya langsung produk, tapi mereka nggak ngasih alasan gitu loh. Jadi customer ya udah, calon customer ya udah gitu. Besok beli. Belinya nanti deh. Nanti deh kalau udah punya uang. Aku bilang temanku dulu deh. Aku minta rekomendasi dulu deh kayak gitu. Jangan biarkan mereka berpikir seperti itu.
Kalau misalnya customer, misalnya nih kamu posting sebuah produk, customer ngelihat, customer sudah baca, sudah tertarik nih dengan produk kalian, tapi kalian nggak kasih alasan kenapa harus beli sekarang, maka customer akan bilang, wah ya udah deh, beli nanti aja, atau di like atau di save gitu aja, atau cuma dikasih like atau favorit gitu aja, terus udah mereka menjalani aktivitas normal pada umumnya dan mereka lupa dengan produk kalian. Itu banyak sekali kejadian. Atau mereka sudah tanya-tanya tapi kalian nggak ngasih kejelasan, nggak ngasih desakan gitu, desakan dalam tanda kutip, sehingga mereka, oh ya udah kak, mereka akan cari di toko lain. Beda kalau misalnya kalian kasih alasan, misalnya kak ini ada diskon 50% tapi hanya hari ini kak, gitu. Atau ini produknya terbatas, ini untuk promo ini, katakanlah untuk promo diskon 50% ini itu hanya untuk 30 orang pertama, katakanlah, atau 20 orang pertama. Nah sekarang yang pesan itu sudah 13 orang kak, berarti tinggal 7 orang lagi. Nah kayak gitu, maka dia nggak akan sempat berpikir gitu loh. Customer nggak akan sempat berpikir, customer langsung ya udah aku beli satu, kayak gitu. Karena apa? Karena mereka akan menyesal, mereka akan merasa menyesal kalau mereka melewatkan event atau promo atau penawaran yang kalian tawarkan. Nah itu yang aku sebut dengan desakan atau alasan biar mereka itu harus beli saat itu juga. Yang ketiga adalah kita hanya mengandalkan jualan di marketplace. Banyak sekali dari teman-teman yang kalau misalnya jualan online itu selalu mengandalkan marketplace. Ya udah upload aja di Shopee. Ya udah buka toko di Tokopedia, upload aja produknya semuanya. Ya udah buka toko di Lazada, Bukalapak, upload aja semuanya produknya. Setelah itu yang mereka lakukan adalah nunggu. Kok nggak ada yang datang, kok nggak ada yang beli, kok nggak ada yang chat, kayak gitu. Karena mereka hanya mengandalkan marketplace doang gitu loh. Kalau misalnya kita jualan mengandalkan marketplace doang, kalau misalnya kita toko baru di marketplace itu ibaratnya kayak pasar ya. Di dalam pasar itu sudah ada banyak toko yang gede-gede. Sedangkan kita toko baru, yang kalau misalnya masuk ke sebuah pasar, toko baru itu akan diletakkan di pojok sempit, yang tempat yang nggak akan pernah dilihat orang, kayak gitu. Karena apa? Marketplace itu akan menyarankan, akan merekomendasikan produk-produk yang sudah laku, produk-produk yang sudah bagus dari toko yang sudah terpercaya, sedangkan kita toko baru, gitu loh. Jadi akan sangat sedikit, bukan berarti nggak bisa ya, akan sangat sedikit peluang produk kita itu dilihat orang. Makanya jangan terlalu mengandalkan marketplace, tapi kamu harus bisa promosi, harus bisa melakukan marketing di tempat lain, contohnya di sosial media. Kamu sudah upload di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kamu posting link atau kamu posting foto produknya itu di Instagram. Kamu bikin video-video di TikTok, video-video yang menarik di TikTok. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang pengen beli, arahkan aja ke Shopee. Kayak gitu. Kamu buat sesuatu video tutorial atau dan sebagainya, atau video review di YouTube. Kemudian kamu arahkan, kalau misalnya kalian beli, silahkan aja kunjungi tokoku di Shopee di sini, kayak gitu. Dengan begitu, audiens atau orang-orang atau apa istilahnya calon customer kalian yang ada di sosial media, yang sebenarnya itu punya kalian sendiri, itu kan followers dan subscriber ya. Mereka kan terkait dengan akun kalian, sehingga mereka bisa ngelihat akun kalian, ngelihat postingan kalian, ngelihat produk kalian. Nah, setelah mereka itu melihat produk kalian, arahkan ke marketplace. Gitu. Bukan kita itu mengandalkan marketplace, gak bisa, kecuali kita iklan. Kalau kita iklan, itu berarti kita akan mendorong produk kita biar kita itu ke atas. Itu beda lagi. Dan iklan pun gak hanya sekedar iklan, ada strateginya, biar kita itu gak boncos pada waktu iklan. Kemudian yang nomor 4 adalah tidak 100% dalam berusaha. Banyak sekali teman-teman ini kalau misalnya dalam usaha atau dalam bisnis itu nggak 100%. Nggak 100% itu kayak gini. Biasanya kita itu kalau bisnis selalu, apa ya istilahnya ya, selalu lebih banyaknya, ini nggak semuanya, lebih banyaknya itu menunggu orang atau menunggu customer. Oke, kita sudah upload di social media, kita sudah upload di katakanlah marketplace, katakanlah. Kemudian kita nunggu customer. Nah, saat customer nggak ada, saat customer nggak datang, kita langsung merasa bahwa, oh produkku nggak laku, oh aku nggak bakat jualan, wah ini nggak laku, cari produk lain aja, tutup aja tokonya, buka toko baru. Kebanyakan kayak gitu. Padahal mereka belum mengoptimasinya.
katakanlah di marketplace di Shopee katakanlah, apakah kita sudah mengoptimasi judulnya, apakah kita sudah mengoptimasi gambarnya, apakah kita sudah menerapkan strategi penetapan harganya, apakah kita sudah katakanlah menerapkan strategi SEO atau search engine optimization-nya, apakah kita sudah share link dari Shopee kita atau Tokopedia kita ke beberapa teman, apakah kita mau untuk beriklan. Kemudian di sisi lain misalnya kita promosi di sosial media, apakah kita sudah membuat konten yang relevan dengan calon customer kita? Apakah kita membuat konten yang menarik calon customer kita? Apakah kita membuat konten yang bisa menghentikan jari mereka untuk scroll? Apakah kita bisa membuat atau sharing konten yang berguna atau bermanfaat bagi calon customer kita sehingga mereka akan loyal, mereka akan mengikuti kita? Apakah kita sudah menyelesaikan semuanya? Ataukah kita hanya di dasar-dasar saja? Ataukah kita hanya upload-upload saja tanpa memikirkan strategi? Dan biasanya kebanyakan itu takut untuk bergerak. Nanti kalau misalnya aku bikin gini nanti nggak laku. Nanti kalau misalnya aku sudah optimasi SEO, sudah edit-edit gambar, nanti produknya nggak laku kayak gitu. Atau cuman edit satu kali, coba satu kali doang, kemudian nyerah. Kebanyakan dari kita itu kayak gitu. Kalau misalnya kita itu menginginkan hasil maksimal, tapi effortnya kita itu kecil gitu loh. Kita mengharapkan hasil yang wow, tapi kita nggak mau 100% gitu loh. Terkadang itu kayak gitu masalahnya. Bukan berarti marketnya salah, bukan berarti produknya nggak laku. Kayak aku bilang ya, nggak ada produk yang nggak laku. Yang ada itu hanya produk yang nggak ketemu target market yang pas. Bahkan kayak kentut aja pun itu laku, ya kan? Kalian tahu kan kentut laku. Kemudian foto selfie, kalian tahu Gozali kan? Foto selfie yang menurut bagi sebagian orang itu biasa aja gitu loh, tapi dia bisa menghasilkan miliaran rupiah dari situ kan. Berarti dia ketemu target market yang pas gitu. Jadi nggak ada produk yang nggak laku teman-teman. Tinggal masalahnya adalah gimana caranya kalian menemukan target market yang pas itu. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan berguna buat kalian, dan semoga kalian nggak gagal dan bisa belajar dari kegagalan atau belajar dari 4 hal yang sudah aku sebutkan tadi. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!